Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam perjalanan kami ke pesantren pemuda masa depan, itu merupakan perjalanan yang cukup menyenangkan ya. Karena memang ada pesantren yang tanahnya cukup luas dengan diorama yang cukup menarik. Bahkan untuk camp-camp atau tempat dari beberapa lokasi yang ada di sana pun juga cukup menarik bagi saya. Tidak cuma itu, luas tanah yang hektaran itu siswanya atau santrinya 7 orang saja. Alhamdulillah dengan 7 orang tersebut nampaknya terlihat khusyuk. Kita akan merasakan sesuatu tarbiyah yang cukup menarik di sana, karena ustadz-ustadz yang mengajarnya pun juga fokus. Ini terlihat bagaimana ada ruang yang cukup terbuka, kemudian ruang tersebut sebagai aula para santri untuk bisa menimba ilmu dari berbagai macam ustadz yang ada di sana. Ini cukup menarik bagi saya, dan tentu saja hal ini akan mampu memberikan gairah, rasa ingin belajar yang cukup tinggi bagi anak-anak santri yang ada di sana. Dan ini merupakan sesuatu yang cukup menarik bagi saya dan sangat menarik sekali. Memulai launching pesantren ini adalah tanggal 28 Oktober. Hari apa itu? Sumpah Pemuda. Gitu ya. Kami ingin betul-betul pemuda yang kita harapkan membangun Indonesia ke depan di tahun-tahun berikutnya. Nah, karena ini pemuda dan usia-usia mahasiswa, maka materi-materi yang kami ajarkan adalah materi-materi yang relate dengan kehidupan mereka. Inna 'alaina lal huda. Di sini dapurnya cukup bersih ya, higienis, dan juga para santri ini masak sendiri di sini. Dan lihat nih, hidangan yang bakal kita santap pada malam ini. Rojab, ini sekarang bulan Rojab, tanggal berapa sekarang? 20. Dipraktekkan dan juga terakhir didakwahkan. Ya, begitu. Al-ilmu saydun wal kitabatu qaidun. Setelah 3 bulan pamannya Abu Thalib itu meninggal, maka itu diapain? Diboikot, diapain? Diboikot itu dikucilkan. Ya, Amerika nggak boleh berdagang, nggak boleh masuk rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Ubay Subari Mukhtar, ya, mendapat amanah pimpinan Pondok Pesantren Pemuda Masa Depan, gitu ya. Jadi teman-teman siapapun yang bisa melihat channel ini, nama Pemuda Masa Depan cukup cukup keindonesiaan sekali ya. Apalagi tagline-nya itu pemuda membangun Indonesia, gitu. Nah, kenapa pesantren ini berdiri dan kenapa diberi nama
pemuda masa depan gitu. Begini, para pakar bahkan Bung Karno pernah bilang ya, beri saya 10 pemuda saya akan rubah dunia kan gitu. Dan pemuda ini adalah harapan bangsa untuk kemajuan Indonesia ke depan. Nah, maka kemudian kami berinisiatif, kami mengambil nama Pesantren Pemuda Masa Depan, ya. Karena concern kami adalah anak-anak mahasiswa, ya. Artinya lepas SMA, SMK atau Aliyah, kami ajak di sini untuk bersama-sama membangun Indonesia, seperti itu. Nah, bahkan kami memulai launching pesantren ini adalah tanggal 28 Oktober. Hari apa itu? Sumpah Pemuda. Gitu ya. Kami ingin betul-betul pemuda yang kita harapkan membangun Indonesia ke depan, ya, di tahun-tahun berikutnya, seperti itu. Nah, karena ini pemuda dan usia-usia mahasiswa, maka materi-materi yang kami ajarkan adalah materi-materi yang relate dengan kehidupan mereka, ya. Bahkan ini letaknya kan di Kabupaten Bogor, ya, Desa Rancabungur, Kecamatan Rancabungur, ya. Di kabupaten itu ada 516 desa, ya. Jadi kalau pesantren ini diisi oleh Kabupaten Bogor saja 516 desa, itu sudah ada 516 santri, gitu. Dan santri-santri ini nanti kita akan gembleng, ya, materi keagamaan, tahfiz Quran, materi keindonesiaan, ya. Ada materi-materi life skill, ya, public speaking, kemudian nanti kita akan keliling, ya Pak Haris, ya, ada apa namanya pembesaran ayam, kemudian ada perkebunan, apa namanya sayuran dan lain sebagainya. Dalam waktu dekat ada juga pemeliharaan ikan dan lain sebagainya. Jadi ada life skill. Kemudian juga mereka dibekali ilmu-ilmu komunikasi, ya. Ada public speaking, kemudian jurnalistik dan lain sebagainya, ya. Karena itu kebutuhan, dan pemuda ini adalah harapan bangsa untuk kemajuan Indonesia ke depan. Nah, maka kemudian kami berinisiatif, kami mengambil nama Pesantren Pemuda Masa Depan, ya. Karena concern kami adalah anak-anak mahasiswa, ya. Artinya lepas SMA, SMK atau Aliyah, kami ajak di sini untuk bersama-sama membangun Indonesia, seperti itu. Nah, bahkan kami memulai launching pesantren ini adalah tanggal 28 Oktober. Hari apa itu? Sumpah Pemuda. Gitu ya. Kami ingin betul-betul pemuda yang kita harapkan membangun Indonesia ke depan, ya, di tahun-tahun berikutnya, seperti itu. Nah, karena ini pemuda dan usia-usia mahasiswa, maka materi-materi yang kami ajarkan adalah materi-materi yang relate dengan kehidupan mereka, ya. Bahkan ini letaknya kan di Kabupaten Bogor, ya, Desa Rancabungur, Kecamatan Rancabungur, ya. Di kabupaten itu ada 516 desa, ya. Jadi kalau pesantren ini diisi oleh Kabupaten Bogor saja 516 desa, itu sudah ada 516 santri, gitu. Dan santri-santri ini nanti kita akan gembleng, ya, materi keagamaan, tahfiz Quran, materi keindonesiaan, ya. Ada materi-materi life skill, ya, public speaking, kemudian nanti kita akan keliling, ya Pak Haris, ya, ada apa namanya pembesaran ayam, kemudian ada perkebunan, apa namanya sayuran dan lain sebagainya. Dalam waktu dekat ada juga pemeliharaan ikan dan lain sebagainya. Jadi ada life skill. Kemudian juga mereka dibekali ilmu-ilmu komunikasi, ya. Ada public speaking, kemudian jurnalistik dan lain sebagainya, ya. Karena itu kebutuhan. Nah, santri ini harus dapat rekomendasi dari kepala desa, ya. Kenapa? Nanti kami akan kembalikan santri-santri ini ke desa mereka, ya.
untuk membangun desa mereka. Ya. Kami berprinsip bahwa membangun Indonesia harus dari desa. Ya. Dari desa untuk Indonesia yang bisa kita bangun bersama mereka. Ya, seperti itu. Nah, perlu ada ruangan-ruangan misalnya gini. Kenapa ini sangat keindonesiaan? Di sana sedang ada belajar yang mengajarnya adalah Dr. Zahid. Beliau ngajar Sirah Nabawiyah, itu aula, nama aula Bung Tomo. Ya. Ini apa, saung ini namanya saung Patimura. Ya. Jadi keindonesiaan, di sana ada saung Imam Bonjol, di sana ada pahlawan-pahlawan nasional. Itu adalah inspirasiku ya. Pahlawan nasional inspirasi buat para pemuda ya. Yang mereka harus betul-betul mengambil pelajaran penting dari kehidupan para pahlawan kita. Ya, seperti itu. Ya. Itu yang kami kembangkan ya. Dan tidak hanya di Kabupaten Bogor, nanti akan menjalar ke kabupaten-kabupaten yang lainnya yang struktur pemerintahannya adalah desa ya. Yang kami bisa insya Allah ya, dengan izin Allah kami akan berjuang untuk desa seluruh Indonesia, karena kami yakin Indonesia bisa berangkat dari desa untuk Indonesia yang lebih luar biasa. Kira-kira gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kubu banyak yang menderak gitu ya, menghina, mencaci maki, bahkan kaum muslimin juga banyak yang diintimidasi.